Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusnawati, NIM 207190054. Nah, saya dari kelas 6B Tadris Biologi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran inovasi pendidikan. Materi yang saya ambil yaitu tentang keanekaragaman hayati, di mana dosen pengampuhnya yaitu Ibu Devi Novalia MPD selaku dosen pengampuh pada mata kuliah inovasi pendidikan biologi. Baiklah, langsung saja untuk materi kita untuk hari ini, yaitu di mana siswa mampu menjelaskan apa sih itu keanekaragaman hayati. Nah, yang kedua yaitu siswa mampu menjelaskan keanekaragaman hayati dari tingkat gen, jenis, dan ekosistem, dan mampu memberikan contoh dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, di sini keanekaragaman hayati itu merupakan kekayaan bumi yang meliputi tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan semua koleksi bumi atau platforma beserta ekosistem yang dibangunnya. Nah, keanekaragaman hayati ini merupakan sumber daya alam yang harus kita jaga untuk pelestariannya, karena merupakan faktor pendukung kelangsungan hidup manusia. Nah, keanekaragaman hayati ini juga disebut dengan biodiversitas atau biodiversity, meliputi keseluruhan berbagai variasi tentang yang terdapat pada tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan sifat pada makhluk hidup itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal itu atau faktor dari dalam yang disebabkan oleh susunan gen maupun kromosom dalam suatu tumbuhnya. Nah, yang kedua ada faktor eksternal atau faktor dari luar, misalnya makanan, suhu lingkungan, intensitas sinar matahari, kelembaban, curah hujan, dan lain sebagainya. Nah, keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Nah, kita akan bahas satu per satu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang keanekaragaman tingkat gen. Nah, keanekaragaman tingkat gen ini atau plasmanupa dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dari spesies. Nah, variasi ini adalah perbedaan yang terdapat dalam individu dalam suatu jenis atau spesies. Misalnya itu variasi bentuk, variasi penampilan, dan variasi sifat. Nah, keanekaragaman game ini adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman game ini menyebabkan bervariasi suatu genetik sehingga berpengaruh pada genotip dan fenotip suatu makhluk hidup. Keanekaragaman ini menunjukkan adanya variasi suatu gen pada individu sejenis. Nah, gen-gen tersebut mengekspresikan berbagai variasi satu jenis makhluk hidup seperti warna mahkota bunga, ukuran daun, tinggi pohon, dan sebagainya. Variasi ini dapat dalam spesies disebut juga dengan varietas. Nah, contoh dari keanekaragaman tingkat gen ini ada bunga mawar, di mana bunga mawar ini pada slide PPT ini memiliki warna merah, putih, dan kuning. Nah, itu semua merupakan tingkat dari keanekaragaman tingkat gen. Nah, kita bisa mengambil contoh lainnya yaitu dari warna kulit, di mana pada manusia ini kan memiliki warna kulit yang berbeda-beda di dalam suatu daerah. Nah, contoh keanekaragaman tingkat gen lainnya itu seperti ada mangga, di mana mangga ini ada berupa mangga manalangi, mangga golek, mangga sengir, mangga tali jiwo, dan mangga arum manis. Nah, itu juga merupakan contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Ada keanekaragaman tingkat gen lainnya itu seperti pisang ambon, pisang kepok, pisang raja, dan pisang kulit tipis, dan pisang pandu. Nah, itu juga merupakan contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Nah, selanjutnya keanekaragaman tingkat jenis atau spesies itu adalah kelompok makhluk hidup yang mempunyai
bersifat yang sama dapat menggandakan perkawinan antara sesamanya dan menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Keanekaragaman jenis ini menunjukkan sebuah variasi yang terdapat pada makhluk hidup antara jenis. Nah, contohnya itu keanekaragaman tingkat jenis atau spesies itu ada kacang-kacangan pada gambar ini kita bisa lihat ada gambar kacang, ada kacang tanah, ada kacang hijau, ada kacang merah, ada kacang kedelai dan ada kacang panjang. Nah, contoh keanekaragaman jenis dapat dilihat dari keluarga famili Papilioncae atau kacang-kacangan, ada famili Felidae, kucing-kucingan seperti harimau dan singa, ada famili Palmae seperti kelapa aren, palem dan siwalon dan lontar, dan famili Graminae yaitu rumput taki, padi dan jagung. Nah, selanjutnya keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem ini dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, keanekaragaman ekosistem ini merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, mikroorganisme di suatu habitat. Nah, keanekaragaman ekosistem ini terjadi karena adanya keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis atau spesies. Nah, contoh keanekaragaman ekosistem ini seperti sawah, hutan, dan pantai. Nah, pada ekosistem ini ekosistem perairan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu ekosistem air laut dan ekosistem air tawar. Nah, ekosistem air laut ini memiliki ciri yaitu memiliki kadar garam yang sangat tinggi, tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Habitat air laut saling berhubungan antara laut yang satu dengan laut yang lainnya dan memiliki variasi perbedaan suhu dibandingkan dengan permukaan di kedalamannya. Sedangkan pada ekosistem air tawar ini memiliki ciri sebagai memiliki kadar garam yang rendah, bahkan lebih rendah daripada cairan sel makhluk hidup. Kemudian dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Kemudian penetrasi atau masuknya cahaya matahari dibagi menjadi beberapa zona, yaitu ada zona litoral, zona limentik, dan zona frontal. Nah, kemudian adapun macam-macam ekosistem air laut. Nah, yang pertama ada ekosistem air laut dalam. Ekosistem air laut dalam ini terdapat di laut dalam atau peluang laut yang gelap karena tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Pada ekosistem laut ini tidak ditemukan produsen organisme yang dominan, yaitu produsen dan iklim yang dipenuhi kulit mengandung fosfor sehingga dapat bercahaya di tempat yang gelap. Nah, kemudian yang kedua ada ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang ini terdapat di laut yang dangkal dengan air yang jernih. Kemudian yang ketiga adalah ekosistem estur. Nah, ekosistem estur ini terdapat di daerah percampuran air laut dengan air sungai. Kemudian ada ekosistem pantai pasir, terdiri atas hamparan pasir yang selalu terkena deburan ombak laut. Nah, di tempat inilah angin bertiup kencang dan cahaya matahari bersinar kuat pada siang hari. Nah, adapun hewan yang hidup di pantai pasir ini misalnya kepiting, burung. Kemudian ada ekosistem pantai batu. Nah, adalah ekosistem memiliki banyak bongkahan batu besar maupun batu kecil. Kemudian ekosistem darat. Ekosistem darat ini ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Ekosistem darat ini meliputi daerah yang sangat luas
yang disebut dengan bioma. Nah, kemudian yang pertama ada ekosistem darat ini dibedakan menjadi beberapa bioma seperti hujan tropis. Nah, hujan tropis ini terdapat dalam wilayah khatulistiwa, misalnya lembah sungai Amazon, Amerika Selatan, Asia Tenggara, di mana terdapat Malaysia, Indonesia, dan Thailand, dan lembah sungai Kongo. Yang kedua ada bioma gurun. Bioma gurun ini terdapat di daerah tropika atau sepanjang garis balik. Nah, yang berbatasan dengan padang rumput. Di gurun ini dijumpai pula tumbuhan menahun berdaun seperti duri. Contohnya ada kaktus dan tak berduri dan memiliki akar panjang serta mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Kemudian ada padang rumput. Bioma ini terdapat di daerah yang terbentang dari daerah tropik ke subtropik. Nah, kemudian ada bioma hutan gurun. Bioma hutan gurun ini terdapat di daerah beriklim. Ciri-cirinya adalah curah hujan merata sepanjang tahun. Terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, yaitu dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Ada bioma taiga. Bioma taiga ini terdapat di belahan bumi sebelah utara dan di pegunungan daerah tropik. Kemudian ada bioma tundra. Bioma tundra ini terdapat di belahan bumi sebelah utara, di dalam lingkungan kutub utara, dan terdapat pula di puncak-puncak gunung tertinggi. Kemudian ada savana. Nah, yang ketujuh ada savana. Ini merupakan padang rumput yang diselingi pepohonan. Nah, inilah merupakan tadi gambar dari bioma gurun. Ada hujan tropis, ada padang rumput, dan yang ketiga ada taiga. Nah, ini juga merupakan gambar sabana. Sabana tadi merupakan padang rumput yang diselingi pohon-pohon. Sabana ini terdapat di daerah tropis, misalnya di Kenya atau Afrika dan Australia Utara. Sedangkan bioma tadi merupakan tundra, terdapat di belahan bumi sebelah utara, di dalam lingkaran kutub utara, dan terdapat di puncak gunung tertinggi. Nah, itulah tadi penjelasan kita untuk tentang keanekaragaman hayati. Jadi, kesimpulan untuk materi kita tentang keanekaragaman hayati ini adalah keanekaragaman hayati itu merupakan kekayaan bumi yang meliputi tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan semua koleksi gen di bumi atau plasma nufa beserta ekosistem yang dibangunnya. Nah, keanekaragaman hayati ini merupakan sumber daya alam hayati yang harus kita jaga kelestariannya, karena merupakan faktor pendukung untuk kelangsungan suatu makhluk hidup. Nah, adapun beberapa perbedaan sifat pada makhluk hidup itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini merupakan faktor dari dalam yang disebabkan oleh susunan gen maupun kromosom dalam tubuhnya. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Ini yaitu faktor dari luar, misalnya suhu, sinar matahari, kelembaban, dan lainnya. Nah, selain itu, keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, tadi keanekaragaman tingkat gen itu merupakan keanekaragaman atau plasma nufa yang dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dalam suatu spesies. Nah, variasi ini adalah tadi perbedaan yang terdapat dalam individu dalam satu jenis spesies. Misalnya dari variasi bentuk warna, penampilan, dan variasi jumlah dan variasi sifat. Nah, contohnya itu pada bunga matahari, di mana bunga matahari ini kan memiliki
beberapa warna. Nah, bunga matahari ini kan memiliki beberapa warna, ada warna merah, warna putih dan warna kuning. Nah, yang kedua itu ada dari bentuk warna kulit. Nah, di mana warna kulit ini kan berbeda-beda di setiap daerah. Nah, itu termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat gen. Nah, selanjutnya keanekaragaman tingkat spesies itu adalah spesies adalah sekelompok makhluk hidup yang mempunyai sifat yang sama dan mengadakan perkawinan antara sesamanya dan menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Nah, contohnya pada kacang-kacangan. Nah, selanjutnya keanekaragaman tingkat gen itu dapat diartikan sebagai hubungan antara timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem itu merupakan keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, mikroorganisme dan di suatu habitat. Keanekaragaman ekosistem ini terjadi karena adanya keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis spesies. Contoh keanekaragaman tadi itu merupakan keanekaragaman ekosistem itu contohnya seperti sawah, hutan, dan pantai. Nah, itu saja tadi kesimpulan untuk materi kita untuk hari ini tentang keanekaragaman hayati. Nah, itulah tadi penjelasan tentang keanekaragaman hayati. Apabila terdapat kesalahan atau kesalahan kata, saya mohon